Berlian bersama di dunia anak. Berlian. Menggunakan perlu orang sekampung. Mudah-mudahan tidak lagi lah. Kawan-kawan media gimana? Surya sih. Sini aja. Sini aja Pak. Wawancara. Sini aja. Jadi kawan-kawan media, ayo silakan biar ada ide ya. Sampai. Gimana? Silakan. Sini aja. Apakah? Agak maju nggak apa-apa, majunya mendekat aja ya. Oh, udah tadi. Dekat biar enak. Kita duduk. Satu pertanyaan pertama Pak, langkah konkret apa yang akan dilakukan terhadap korban Pak? Langkah konkret apa Pak? Ya, yang paling penting kita kadang-kadang terlalu sibuk dengan pelaku, tapi melupakan korban. Jadi pertama korban memang segera mendapatkan treatment psikologi yang profesional. Dan mungkin kalau memang tempatnya, lokasi dan sebagainya itu menimbulkan pengalaman-pengalaman traumatis, memang sebaiknya juga bisa dipindahkan ke suatu tempat yang nyaman, yang sesuai dengan pilihan dari korban. Karena hak suara perlu juga didengar. Kalau misalnya memerlukan tempat sementara yang agak tenang di Jakarta, maka kami juga selalu kalau berbagai kasus ya, di daerah itu kami arahkan ke RPS, Rumah Perlindungan Sosial Anak, dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kalau memang disetujui mungkin begitu dengan ini, kami akan segera telepon ke Jakarta. Jadi di sana juga mempunyai aman, kemudian juga pakar-pakar psikiatri, psikologi, dan sebagainya cukup banyak sehingga dengan mudah bisa dilakukan. Ini semua tergantung posisi yang ada di situ. Memang itu medianya sudah cukup lengkap, profesional, dan menjadi pilihan dari korban, ya tak apa. Menurut kasus itu pemicunya apa sih Pak sebenarnya? Iya, ibaratnya suatu tindakan jahat, selain niat jahat pelakunya, juga karena adanya kesempatan itu. Jadi kesempatan itu terbuka lebar pada saat suatu keluarga tidak mengetahui dia satu-satunya putri dengan rumah itu dengan 3 laki-laki, dan kemudian ya memungkinkan terjadinya tindak kekerasan tersebut. Tadi saya bertemu dengan pelaku yang masih anak yang umur 15 tahun. Itu juga mengaku bahwa dia kelas 1 SD belum selesai, lalu sama sekali tidak sekolah, dia bekerja sebagai kasir waktu itu. Kemudian dia mengalami
Jadi sudah melihat proses perkaranya Pak. Untuk proses perkaranya itu gimana menurut Kak Seto? Ya, memang belum terlalu banyak penjelasan dari Pak Kapolres karena kami lebih menjumpai pelaku yang anak. Karena anak ini bagaimana juga selain pelaku juga sebagai korban. Korban dari lingkungan desa tidak kondusif yang menjerumuskan dia sebagai anak sehingga sampai melakukan tindakan yang baik. Jadi itu yang paling. Jadi dalam ini anak ada dan masuk ke dua, yaitu yang satunya pelaku, yang satunya korban. Kalau masukan dari Kak Seto untuk pemerintah daerah supaya kejadian tidak terulang lagi. Iya, jadi apa yang sudah ada ini diberdayakan, diarahkan. Artinya bukan hanya sekedar pada pemadam kebakaran, tapi juga preventifnya. Jadi ada pertemuan-pertemuan warga, di mana warga diberitahu mengenai adanya undang-undang perlindungan anak. Bahwa orang tua diposisikan pada garda paling depan untuk melindungi anak, bukan melakukan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Karena sanksi pidananya itu ditambah keterpidana lagi kalau yang melakukan adalah lingkungan keluarga sendiri. Karena keluarga untuk melindungi bukan justru menjerumuskan anak pada berbagai kesalahan. Kemudian juga ada tambahan lagi bahwa siapapun yang melakukan ada kekerasan terhadap anak, diam saja, tidak berusaha menolong atau minimal melapor, itu sanksi pidananya maksimal 5 tahun penjara. Jadi berarti yang sering warga mengatakan ini nggak benar, kok ini kan urusan domestik, nanti dikira ikut campur. Itu amanat undang-undang perlindungan anak harus ikut campur bahkan kalau menyangkut pada perlindungan anak. Kalau menurut Kak Seto terungkapnya kasus ini apakah ada campur tangan dari pemerintah daerah? Iya, artinya tadi pertama adalah kepedulian masyarakat, kedua edukasi yang kasihan, ternyata dari upaya menolong ini terungkap adanya berbagai penyimpangan dari keluarga. Dan pemerintah juga cukup tanggap juga. Dari dari pemerintah, dari kepolisian, yang melakukan penyidikan dan kemudian beritanya menjadi viral. Jadi kami justru ingin menjadikan kasus ini inspirasi bagi daerah-daerah yang lain. Karena kasus sukses ini fenomena gunung es. Jadi suatu tempat sering muncul. Atau juga ini saya sudah artinya dialami berbagai masalah yang kadang-kadang hanya memungkinkan pelakunya saja. Dan pelaku ini kami mohon juga dalam konteks rehabilitasi. Karena kalau di luar pelaku ini yang dewasa ini justru supaya tidak mengulang perbuatannya, dia minta sendiri untuk rehabilitasi administratif secara pribadi. Dalam penelitian menunjukkan bahwa pelaku incest itu risiko untuk mengulang kembali itu tinggi sekali dibandingkan yang belum pernah terjadi. Jadi ini kan berbahaya kalau nanti ketemu lagi, mengulang lagi, atau misalnya anak-anak ini sudah berkeluarga, nanti tidak merasa ikut sebagai anak yang dilakukan. Jadi salah satu ini bukan kalau belum sebagai hukuman tambahan itu atau pemberatan itu konteksnya justru rehabilitasi, bukan sekedar balas dendam lalu melakukan kerjasama lalu kita praktis dan Apa sih yang kira-kira perlu menjadi inspirasi buat daerah lain seperti yang telah dilakukan Prinsip ini? iya itu tadi dibentuknya karena kami sudah membentuk di 3 kabupaten kota tahun 2011 itu Tangsel seluruh RT-nya sudah dilengkapi dengan seksi perlindungan anak dari tetangga. Jadi kalau RT kan ada ketua RT, ada sat RT, lalu ketua seksi, keamanan, kebersihan, acara, itu seksi lagi seksi perlindungan anak. Kegiatannya ya kampanye supaya para orang tua peduli pada perlindungan anak. Tidak ada kebakaran, tidak ada pembiaran, anak misalnya maghrib belum pulang, biarkan saja. Ya itu saya katakan itu proses putranya kemana? Jadi kepedulian ini akan membuat anak-anak terlindungi dari berbagai bahaya, apakah bisa bebas, kemudian mungkin pornografi, mungkin motor, mungkin LGBT. Jadi Prinsip sudah melakukan itu ya? Tidak satu langkah ke depan dalam hal ini. Kalau Prinsip menjadi urutan keberapa? Ya kalau kami dalam catatan kami itu keempat. Jadi setelah Tangsel, Banyuwangi, Bengkulu Utara dan Prinsip.
seluruh Indonesia.